Okay, class, we continue to covalent bonding. So, covalent bonding is a chemical bond that involves the sharing of electron to form electron pairs between atoms. Jadi, kalau di sini kata kunci adalah sharing of electron ya. Perbedaannya dengan ikatan ion, transfer of electron. Jadi, kalau di ikatan ion ada serah terima elektron. Kalau di sini adalah sharing of electron, ini pemakaian bersama elektron. Jadi sebagai contoh kita bisa lihat di sini pembentukan molekul air ya. Pembentukan molekul air. Nah, jadi ciri-ciri ikatan kevalen ini kita sudah tahu dia terjadi antara atom non logam dengan non logam ya. Jadi dia ikatannya antara non logam dengan non logam ya. Untuk mencapai kestabilan, maka untuk hidrogen dia mencapai konfigurasi duplet, sementara ini oktet ya. Ada juga yang menyebutkan duplikat. Nah, kita lihat di sini oksigen memiliki 6 elektron terluar, 6 elektron valensi. Jadi dia butuh 2 elektron lagi. Nah, kalau untuk bergabung dia membentuk molekul air dengan atom H. Nah, kita lihat H ada 1 elektron terluar, maka diperlukan 2 atom H untuk mencapai oktet tadi ya. Untuk mencapai konfigurasi oktet 8 elektron terluar. Sementara H juga begitu. Dia butuh 1 elektron lagi untuk mencapai duplikat ya. Nah, ini berlangsung antara non logam dengan non logam. Contoh lagi adalah di chlorine oxide. Nah, di chlorine oxide juga di sini O memerlukan 2 elektron sehingga diperlukan 2 Cl ya. Diperlukan 2 Cl. Nah, inilah ikatan yang terbentuk antara O dengan Cl di chlorine oxide. Jadi yang di sini adalah terikat atau berikatan, di sini pasangan elektron bebas ya. Nah, ini contohnya H dengan H membentuk H2 ya. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk titik seperti ini, tapi lazim ditulis dalam bentuk garis atau dash seperti ini. Nah, ini seperti dengan bond pair ya, pasangan ikatan. Nah, pasangan ikatan. Kalau misalnya yang ini elektron yang di sini ya, yang ini digambarkan di biru adalah lone pairs ya, pasangan elektron bebas ya. Di elektronnya bebas. Kalau yang ini adalah terikat. Oke. Nah, contoh berikutnya adalah uh, ini adalah kovalen koordinasi ya. Koordinat kovalen ini maksudnya kovalen, ikatan kovalen koordinasi. Nah, uh, apa yang sebenarnya ikatan kovalen koordinasi? Nah, ikatan ini sebenarnya dengan dative bond, dipolar bond, atau coordinate bond. Jadi, is a kind of the center two electron covalent bond in which the two electron derive from the same atom. Jadi, ikatan kovalen yang terbentuk ketika pasangan elektron itu berasal dari satu atom, ya, berasal dari satu atom yang sama, ya. Jadi, untuk berikatan, ini lihat, N ini masih punya pasangan elektron bebas. Dia gunakan untuk mengikat si H yang di sini, ya, mengikat hidrogen yang di sini. Nah, karena hidrogen tangannya hanya 2, kalau dihitung di sini kan sudah 2. Kalau ini datang lagi ke sini untuk mengambil dia 2 elektron, maka ikatan ini otomatis putus. Nah, kedua elektron ini ditarik oleh si Cl. Sehingga Cl menjadi negatif seperti ini, kelebihan 1 elektron. Sementara N yang mengambil H ini dipakai untuk berpasangan menjadi bermuatan positif. Ya, jadi muatan positifnya itu di N ini nanti. Sehingga dia bisa membentuk NH4Cl. Oke, jadi ikatan kovalen koordinasi ada ikatan kovalen yang hanya berasal yang saya ulang lagi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan berasal dari satu atom. Ya.
Nah, ini contoh lain itu pembentukan CO2 ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini model panahnya ini model panah ini model kail ya, bukan model panah yang normal itu uh, kalau panah yang normal kan seperti ini. Nah, kalau ini seperti ini satu saja ya. Jadi artinya apa? Satu elektron yang berikatan. Jadi ini berikatan dengan yang ini ya, satu elektron. Tapi kalau keduanya ini berikatan, maka panahnya seperti ini. Oke, kalau yang di sini juga elektron di sini juga, maka nanti terbentuk CO2 dengan CO2 dengan struktur seperti ini. Nah, struktur ini belum bisa kita sebut kalau dia sesuai dengan aturan oktet karena kita lihat di sini ini C baru satu dua, ini ada dua elektron berarti empat, masih 6 elektron C ya, jadi belum memenuhi aturan oktet. Oke, ya kita lanjutkan untuk mencapai oktet maka kembali ya, kembali elektron-elektron yang tidak berpasangan ini membentuk ikatan ya. Elektron yang tidak berpasangan pada C membentuk ikatan dengan elektron pada O. Nah, sehingga terbentuk dua ikatan rangkap. Nah, kalau kita hitung di sini berarti C sudah memenuhi oktet ya, dan O juga memenuhi oktet. Ya, ini sudah, ini satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Berarti C sudah 8. Nah, otomatis oh di sini juga ada 8 ya. Empat berpasangan, empat yang tidak berpasangan ya. Atau dua pasang berpasangan, dua pasang tidak berpasangan. Oh, yang di sini juga sudah pas 8. Ya, jadi memenuhi kaidah oktet. Untuk N2 juga hampir sama ya. Nah, N2 kalau di posisinya di sini, ketika satu elektron berpasangan membentuk ikatan tunggal, nah ini masih 6 tambah 2. Ya, 4, ini 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih 6 ya. Dan di sini juga 6. Nah, ketika dia membentuk ikatan, ya, sorry, kita membentuk ikatan rangkap, kita hitung ini 4, berarti sini 3, berarti 7. Ya, masih juga belum lengkap. Nah, sehingga N2, ikatan kovalen dari N2 adalah ikatan rangkap 3 ya, untuk dia mencapai konfigurasi gas mulia itu 8 elektron terluar. Nah, jadi kita hitung di sini ini ada 6 elektron di tengah-tengah ini. Karena ada 3 pasang maka ada 6 elektron. Ya, ini 3 pasang berarti ada 6 elektron di sini, tambah 2 8, ini juga tambah 2 8. Maka ikatan ini disebut dengan ikatan rangkap 3 ya. Rangkap 3. Satu ikatan sigma di sini, dua ikatan pi atas dan bawah ya. Tapi nanti itu belajarnya. Oke. Nah, jadi paramagnetik dari oksigen ya. Jadi kalau kita lihat oksigen ini ya, kan ini ada ikatan rangkap 2 dan masih ada elektron berpasangan dia kan. As a result of the parallel spin of n per elektron. Jadi akibat dari spin paralel pasangan elektron, elektron yang tidak berpasangan, nah molekul oksigen bersifat paramagnetik ya. Jadi kalau dia bersifat paramagnetik, dia ditarik oleh medan magnet ya, is attract by a magnetic field. Nah, jadi didemonstrasikan dengan membawa ya tabung besar dengan with a small of liquid oxygen. Jadi dengan cairan oksigen dalam jumlah yang kecil. Nah, kemudian lewatkan dekat magnet itu, maka dia akan ya terjadi ditarik ini ya oleh medan magnet ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi ikatan kovalen polar. Nah, a polar covalent bond is a bond formed when a shared pair
of electron are not shared equally. Jadi ketika transfer elektron itu dia tidak di-share sama-sama di-share begitu ya. Jadi maksudnya this is due to one of the element having a higher electronegativity than the other. Jadi atom-atom yang berikatan membentuk ikatan kovalen itu memiliki keelektronegatifan yang berbeda ya. Nah, kita tadi mencontohkan kita contohkan HCl. Nah, HCl. Nah, banyak yang salah ya. HCl, HNO3, ya H2SO4. Nah, ini banyak yang salah ya. HF juga H2SO4. Nah, banyak yang salah dengan membilang kalau ini adalah senyawa ion ya. Alasannya kenapa dia senyawa ion karena dia larut dalam air. Nah, itu salah ya. Ini bukan senyawa ion ya. Bukan senyawa ion. Nah, tapi dia senyawa kovalen karena ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Kita lihat di sini ya, kan kita sudah bisa melihat ciri-cirinya. Kalau ion itu terjadi antara logam dengan non-logam. Ya, logam dengan non-logam. Nah, itu terbentuk ikatan ion. Itu ciri-cirinya. Nah, kalau di sini kita lihat ciri-cirinya ini non-logam semua ya. Nah, tidak akan mungkin dia disebut non-logam semua, tidak mungkin dia akan berikatan ion, membentuk senyawa ion. Nah, jadi dia adalah senyawa kovalen tapi yang bersifat polar ya, polar covalent bond ya. Nah, di sini kita contohkan HCl. H cenderung melepas satu elektron ya, sementara Cl cenderung menangkap satu elektron. Keelektronegatifan Cl sangat besar, sementara H sangat kecil. Ya, jadi seolah-olah ikatan ini tertarik ke Cl karena dia lebih elektronegatif ya. Oke, ini hasilnya apa? Parsial negatif ini dia lebih elektronegatif, jadi seolah-olah elektron itu tertarik ke dia gitu ya. Nah, ini disebut dengan kovalen polar covalent bond. Jadi dia ikatan kovalen yang berkarakter ionik karena perbedaan elektronegativitas tadi. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini dia unequal sharing of electron. Akhirnya apa, dia mirip dia dengan ionic bond. Ya. Nah, di sini kovalen nonpolar kalau dia pakai bersama jadi seperti ini, Cl Cl ya. H H N. Nah, ini dia pemakaian bersama, ini jadi non-polar covalent bond ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, yang kita contohkan tadi. Ya, demikianlah untuk ikatan kovalen. Lanjut dengan Lewis ya.